Saya mau jadi bupati. Misal, bukan saya mau jadi bupati. Kecil kali lah bupati itu. Saya mau jadi bupati. Anggota legislatif di kabupaten itu 50 orang. Maka saya sogok satu anggota dewan itu 1 miliar. Pilih saya. Maka cukup modal saya 50 M. Duduk. Itu kalau pakai sistem dulu. Dipilih oleh anggota dewan. Sekarang high cost. Biaya terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang mau dikasih duit ini tidak hanya anggota dewan yang 50. Semua. Grup pengajian ibu-ibu kali 50 jilbab. Yang ini jilbabnya bergambar, yang ini tidak. Grup-grup anak muda mesti belikan net poli. Yang minum-minum, kasih pula lagi minum. Ini setiap turun ke bawah. Jadi high cost. Lebih dari 50 M. Ini sekedar gambaran saja. Mau dipakai lewat cara pemilihan anggota legislatif. Tetap berbiaya. Mau dipilih masyarakat langsung seperti sekarang. Lebih tinggi high cost dan gesekannya juga. Antara kepala sekolah dengan guru beda pilihan. Antar imam sama makmum salah ayat. Itu jadi memang cost gesekannya kemana-mana. Jadi solusinya gimana Pak Ustadz? Solusinya tidak lain tidak bukan adalah perbaikan ekonomi. Kalau ekonomi masyarakatnya mapan, itu duit-duit sawer itu nggak mempan. Pertama perbaikan ekonomi, yang kedua kesehatan mental masyarakat. Jadi masyarakatnya itu sehat dia secara mental, otaknya itu sehat, badannya itu sehat, sehingga ketika dia dikasih dia berpikir panjang. Saya terima sekarang 100.000, saya pilih orang begini untuk apa? Sekarang karena dia lapar dia tak sempat mikir. Orang lapar tuh nggak bisa berpikir. Diajak berpikir error duluan dia. Nah, oleh sebab itu maka lagi-lagi dua ini. Kalau masyarakat itu mapan secara ekonomi, otaknya disehatkan oleh ustadz. Ustadz dari mimbar menyampaikan, Iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka kau menjadi orang yang berkecukupan. Jadi dia tidak lagi menjadi masyarakat yang konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Maka insya Allah selamat. Itulah yang tujuan saya ceramah selama ini. Mari belanja ke warung tetangga. Mari memproduksi air minum kita. Mari kita produksi pangan. Tujuannya apa? Ketahanan ekonomi, kemapanan finansial. Sehingga masyarakat tidak mudah dibeli suaranya oleh penjahat-penjahat intelektual, penjahat-penjahat politik yang memang high cost tadi. Saya tidak akan pernah lelah menyampaikan itu. Karena setan sampai sekarang belum pensiun. Nanti kalau sudah setan pensiun dini, baru kita sama-sama lelah. Dua saja kuncinya. Capek kita, menang setan. Capek setan, menang kita. Oleh sebab itu, inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kamu, fattakhidhuhu adua. Jadikan dia sebagai musuh. Karena banyak orang berkawan dengan setan. Saya kira demikian. Dari Pancasila, pesan dari founding father pendiri bangsa. Apa mereka pesankan melalui Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Dari Undang-Undang Dasar 1945, apa pesan mereka dulu? Mereka sudah mati, meninggal dunia. Tapi ini legasi, warisan yang mereka tinggalkan sampai hari ini. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3. Bumi, air, segala yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai seorang muslim, ini yang ketiga. Pancasila, Undang-Undang Dasar, sekarang sebagai seorang muslim. Saya sudah lepas. Kalau saya nanti ditanya di akhirat, hai Abdul Somad, sudah bicara engkau tentang sholat? Sudah. Sudah bicara engkau tentang puasa? Sudah, ada bukunya. Tanya jawab puasa Ramadan. Sudah bicara kau tentang haji dan umrah? Sudah kutulis buku 66 tanya jawab. Sudah bicara kau tentang minyak, batu bara, sumber daya alam Indonesia, kedaulatan migas? Sudah bicara tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di atas langit Sriwijaya, Sumatera Selatan. Saya sudah bicara, ya Allah, sudah kusampaikan. Sampaikah itu ke hakim Mahkamah Konstitusi? Aku tak tahu. Entah mereka ketakutan tak jadi.
Dan hakim Mahkamah Konstitusi Judicial Review akan ditanya oleh ahkamul hakimin, hakim yang maha bijaksana. Hai hakim, kata Allah, mobilmu plat merah, hidupmu, anakmu, binimu digaji oleh negara. Sudahkah kau sokong Pancasila, Undang-Undang 45? Kata hakim, aku tak bisa, karena barang itu belum masuk. Oleh sebab itu, semua mesti bekerja sama untuk menggolkan ini, dan semuanya tak ada membawa nama-nama pribadi, tapi ini akan menjadi warisan untuk terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.